Ya, Sana TV kembali bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi khas Bengkulu Special Weekend. Kalau kita bicara Kementerian PUPR, tentunya mereka memiliki berbagai proyek infrastruktur, di mana dari tim Kementerian PUPR sendiri memiliki visi dan misi untuk mengedepankan fasilitas publik dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi publik juga. Termasuk ini para teman-teman kita dari penyandang disabilitas. Nah, hari ini kita akan mengupas seperti apa perumahan yang ramah bagi disabilitas, infrastruktur tentunya ya, bersama dengan narasumber spesial saya pagi hari ini. Kita sapa dulu, ada Bapak Arif Nurrahman ST selaku Urban Planner Spesialis Program Kotaku Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, cerah ya hari ini ya. Iya betul. Dan selanjutnya ada Ibu Irna Riza Yuliastuti SOS selaku Ketua Mitra Masyarakat Inklusif. Selamat pagi Ibu. Pagi Reka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Cerah juga Bengkulu. Iya cerah, alhamdulillah. Wajahnya juga ceria nih Ibu nih. Alhamdulillah gitu ya, pas banget. Nah, hari ini tema kita menarik Sana TV terkait dengan infrastruktur ramah disabilitas. Mungkin Bang Arif boleh dijelaskan seperti apa sih konsep infrastruktur yang ramah bagi teman-teman disabilitas kita ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, selamat wabarakatuh. pagi masyarakat Bengkulu. Jadi tema hari ini sangat menarik. Betul, Mbak, iya. Jadi infrastruktur ramah disabilitas itu sebenarnya banyak faktor penunjang. Karena di Permen PU sendiri sudah dijelaskan itu nomor 14 tahun 2017 bahwasannya konsep infrastruktur ramah disabilitas itu termasuk dalam konsep universal design atau infrastruktur for all gitu. Jadi infrastruktur ramah lingkungan itu tentunya mempunyai beberapa aspek teknis yang sebenarnya sudah punya standar gitu. Namun pada penerapannya ini harus benar-benar dikawal dari berbagai pihak gitu. Betul. Ya. Nah, Kementerian PUPR sendiri kan ini selaku pembina kalau kita lihat ya, pembina jasa konstruksi dan juga menginisiasi program ada pengaruh utamaan gender. Tapi nanti saya ingin tahu lebih lanjut terkait dengan konsep ini ya. Mas Arif mungkin boleh dijelaskan untuk pembangunannya sendiri, penerapan prinsip disabilitas pada program. Ada yang menyatakan untuk membangun infrastruktur bagi para disabilitas itu memiliki biaya yang besar, begitu ya, dan tidak mudah juga. Tapi nanti dijawab. Respon Ibu Irna seperti apa nih Bu Irna? Ya, kalau saya sapa dulu ya. Iya. Karena menarik ya. Ya. Oh, disapa dulu. Baik, selamat pagi pemirsa BETV. Senang juga bisa gabung ngopi pagi di sini ya dengan topik yang kata Pak Arif tadi itu menarik. Jadi pertanyaannya, makanya kalau udah ngomongin langsung ke poin tuh langsung mau jawab aja. Bawaannya pengen jawab gitu ya. kan. Jadi kalau ngomongin mahal atau tidak mahal sih sebenarnya pembangunan itu pasti mengeluarkan kos ya. Nah, tinggal lagi apakah kos itu kemudian akan berulang-ulang atau misalnya kos itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, prinsipnya pembangunan itu kan sebenarnya bisa untuk semua orang gitu Universal tadi ya. Iya, jadi ngomongin itu sebenarnya tidak asal itu sebenarnya benar-benar dibuat sedemikian rupa. Jadi kalau ngomongin mahal atau tidak mahal ya tidak akan mahal sih sebenarnya karena pembangunan itu juga pasti memerlukan kos seperti itu. Itu sih. Tidak mahal artinya ya. Tidak mahal. Tidak pembangunan mahal. tidak akan mahal. Karena ada beberapa yang beranggapan untuk membangun rumah atau infrastruktur bagi difabel itu tidak mudah. Yang pertama, yang kedua membutuhkan anggaran yang besar dan ini akan menjadi beban kalau tadi tidak bisa dinikmati. Padahal konsepnya adalah pembangunan itu bisa dinikmati Mas Arif ya. Siap. Oke, siap kata Mas Arif. Oke, selanjutnya nih Mas Arif, ini masih terkait dengan Mas Arif untuk SOP pembangunan dari rumah yang ramah atau katakanlah infrastruktur yang ramah bagi para disabilitas seperti apa sih di konsep PUPR sendiri? Jadi secara konsep universal design itu ada beberapa faktor. Itu salah satunya itu kesetaraan pengguna bangunan. Kesetaraan Jadi semua masyarakat itu baik itu orang tua, anak-anak atau orang dewasa, lansia dan yang kita bahas hari ini disabilitas semua mempunyai hak yang sama dalam mengakses bangunan tersebut. Gitu. Jadi yang pertama, yang kedua itu terkait keamanan dan kenyamanan itu. Maksudnya di sini kita harus mempunyai faktor yang
bisa membuat orang itu merasa aman gitu di dalamnya. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada kemudahan tanpa hambatan. Nah, ini dimaksudnya kita mengakses bangunan itu tidak banyak penghalang gitu kan. Jadi secara mandiri itu orang yang mengakses bangunan itu bisa dengan leluasa gitu. Maksudnya kita di sini nggak banyak hambatan gitu kan, no barrier istilahnya tuh. Kemudian kemudahan dalam informasi. Jadi seringkali kita masuk ke bangunan itu informasi yang diberikan kepada kita sebagai user itu seringkali kebingungan. Nah ini signage, penambahan seperti itu sangat dibutuhkan di dalam bangunan gitu. Kemudian misalnya di tempat parkir itu ada khusus untuk orang-orang disabilitas atau yang bangunan tadi termasuk yang untuk akses ke dalam itu ada ramnya gitu. Itu termasuk penunjang-penunjangnya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan ergonomis ruang. Jadi kita ini kaitannya dengan antropologi ya, ya terkait dimensi bagaimana misalnya kita duduk itu beda tentunya dengan orang yang penyandang disabilitas seperti itu. Jadi banyak faktor yang menunjang supaya desain atau bangunan yang kita buat itu menjadi nyaman gitu untuk semua yang mengakses bangunan tadi. Accessible gitu ya? Ya, accessible, benar Mbak. Iya, seperti itu ya. Nah, untuk Ibu Irna sendiri ini selaku Ketua Masyarakat Inklusif, artinya banyak menangani teman-teman disabilitas, banyak mendengarkan apa yang menjadi keluhan teman-teman, apa sebenarnya yang diharapkan teman-teman dari teman-teman disabilitas? Ya, Mitra Masyarakat Inklusif sendiri sekarang memang sedang mendampingi kelompok penyandang disabilitas di semua aspek. Jadi kalau kita selama ini ngomongin disabilitas, pastikan yang cuman tersirat itu adalah pemberian sumbangan, bantuan, begitu ya. amal dalam artian seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin disabilitas itu luas banget, Mbak. Termasuk berkaitan dengan infrastruktur. Nah, sebelum ke situ sih saya cuma pengen menyamakan pemikiran kita bahwa apa sih itu disabilitas dan kemudian apa itu difabel. Nah, kalau difabel itu adalah different ability. Kita semua ini difabel. Kita punya kemampuan yang berbeda. Saya nggak bisa jadi host kayak Mbak, misalnya gitu kan. Saya berarti saya difabel itu. Mbak punya kelebihan dan saya juga punya kekurangan di satu sisi. Nah itu. Jadi kalau ngomongin difabel itu sebenarnya ngomongin tentang diri kita. Kalau disabilitas itu disability, jadi kemampuan dia untuk mengakses. Nah, selama akses itu tidak disediakan, maka kita sebenarnya menjadi disabilitas. Iya. Misalnya kayak saya nih, saya pakai kacamata. Ketika saya lepas, saya kemudian menjadi disabilitas. Karena akses saya untuk melihat itu terbatas. Iya, betul. Tapi ketika saya menggunakan kacamata, saya tidak disabilitas. Nah, seperti itu juga kita, misalnya ketika tangga tidak disiapkan, ada di lantai 2, kita nggak bisa naik, nggak bisa akses, itu kita jadi disabilitas. Sudah terinclude begitu ya? Iya, tapi ketika itu disiapkan, kita tidak menjadi disabilitas. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang punya kemampuan yang terbatas itu. Artinya mereka tidak akan menjadi disabilitas kalau kebutuhan mereka atas perbedaan kemampuan mereka itu disiapkan. Termasuk juga misalnya untuk infrastruktur ya. Gedung misalnya seperti ini. Ada lantai-lantai. Apakah mudah diakses untuk kawan-kawan yang kursi roda? Gitu ya. Kemudian misalnya dengan kawan-kawan yang netra, kalau tidak ada guiding blocknya gitu. Nah itu sebenarnya harus masuk ke dalam setiap perencanaan. Betul. Karena apa saya bilangin, kita semua ini punya potensi untuk menjadi disabilitas. Betul, betul. Ya? Karena tanpa kita sadari tadi yang disampaikan Ibu Irna ya. Iya, kita punya potensi. Kita muda sekarang dengan mobilitas yang tinggi, tidak menutup kemudian kita menjadi disabilitas. Karena mobilitas kita tinggi. Betul, betul. Atau kita dikasih umur yang panjang. Kita yang tidak selama ini tidak mengalami kesulitan atau keterbatasan, kita akan menjadi rabun kan, kita akan menjadi tua, menjadi rapuh. Nah, apakah kemudian ketika itu terjadi dengan kita baru memikirkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan atas keterbatasan itu. Betul. Nah, saya melihat misalnya kayak layanan publik, rumah ibadah misalnya. Rumah ibadah, ketika kita semakin banyak umurnya,
mungkin kita akan semakin teringat kepada Tuhan. Tapi ketika kita mau ke sana, susah, masjidnya tangganya susah. Aksesnya lagi gitu Tinggi, ya. Mbak, ya. Tinggi Aksesnya gitu lagi tinggi, kan. betul. Kemudian mau nyebrang juga ngeri gitu kan. Kalau nggak ada anak saya yang ngawanin atau cucung saya akan tetap di rumah. Tapi kalau semuanya itu disediakan dalam hal infrastruktur, direncanakan dari awal, dimulai dari pembangunan itu ya siapapun kita akan mudah gitu loh, tanpa menunggu orang. Oke, artinya memang korelasi antara para teman-teman disabilitas ini memang korelasinya sangat erat dengan infrastruktur yang Semua ada. bidang, Fasilitas, termasuk infrastruktur Iya. semua bidang. Gitu. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Irna. Ibu Irna ingin curhat sepertinya ini banyak sekali yang ingin diceritakan. Menyamakan persepsi sebenarnya. Menyamakan Iya. persepsi betul sekali terkait dengan teman disabilitas. Mas Arief juga siap-siap nanti ini mendengarkan ya. Karena BTV juga tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Ya, Sana BTV kembali bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi As Bengkulu, spesial weekend bersama dengan dua narasumber spesial saya, Bapak Arief, selaku Urban Planner Spesialis Program Kotaku Provinsi Bengkulu, dan juga Ibu Irna Riza Yuliastuti Esos, Ketua Mitra Masyarakat Inklusif. Kalau kita bicara teman-teman disabilitas dan infrastruktur, faktanya di lapangan khususnya di Provinsi Bengkulu memang masih sangat minim ya, Mas Arief ya. Tapi Mas Arief, ada istilah Kementerian PUPR ini mengadopsi yang namanya PUG atau pengarus utamaan gender. Sebenarnya itu seperti apa sih Mas Arief? Ya, jadi di dalam Permen PU sendiri bahwasanya gender yang dimaksud ini kan ada bermacam jenis itu. Nah, yang ini kita terutama di program Kotaku ini kita selalu saja melibatkan pihak kadang dari perempuan itu terus dilibatkan gitu. Jadi ini harus benar-benar diterapkan gitu. Pada kenyataannya memang dari perencanaan sampai kegiatan konstruksi dan pemeliharaannya itu kita tetap menyamakan gitu. Jadi dari perempuan baik itu dari laki-laki itu harus setara gitu. Oke, itulah yang tadi mengadopsi PUG tadi atau pengarus utamaan gender ya. Nah, kalau Ibu Irna sendiri melihat pengarus utamaan gender yang diterapkan Kementerian PUPR seperti apa? Apakah memang sudah sesuai dengan realisasi di lapangan, Ibu Irna? Ya, jadi kalau ngomongin tentang pengarus utamaan gender itu kan sebenarnya perbedaan peran laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial ya. Jadi itu juga sebenarnya berdampak ke dalam perencanaan. Nah, kalau yang sudah sekarang kasat mata terlihat adalah kebutuhan perempuan akan fungsi-fungsi di gedung itu. Misalnya di dalam satu gedung itu ada ruang menyusui untuk ibu, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya ada tempat-tempat khusus, atau misalnya yang familiar sekali misalnya untuk jumlah toilet. Jadi kalau toilet laki-laki dan perempuan itu kan berbeda, lamanya berbeda. Nah, jadi sebenarnya jumlahnya bukan karena harus mendahulukan perempuan, tapi memang karena kebutuhannya itu yang membuat berbeda. Itu sebenarnya sudah terlihat. Tinggal lagi sebenarnya kalau ngomongin pengarus utamaan gender itu tadi, perempuan laki-laki itu juga kemudian punya perbedaan ya, misalnya kayak perempuan lansia, kemudian perempuan dengan disabilitas. Masih ada kategori lagi. Pasti ada lagi. Jadi yang itu juga pengarus utamaan gender tidak akan bisa kemudian lepas dari yang namanya pengarus utamaan disabilitas juga, gitu ya, karena itu akan saling beriringan dan kemudian juga kita bicara tentang lansia juga. Itu juga tidak akan lepas dari pengarus utamaan gender. Nah, jadi kalau penekanan akan kebutuhan perempuan karena fungsi-fungsi dia itu memang secara sekarang ini sudah mulai terlihat lah ya, mulai terlihat di pembangunan layanan publik ya, seperti itu saya bilang tadi, kayak ada ruang menyusui, kemudian ada jumlah toilet yang berbeda. Itu dia ya. Untuk masyarakat inklusif sendiri mungkin ini juga dijelaskan kepada masyarakat, mungkin masih banyak yang simpang siur pemahaman ya. Tadi stereotip tentang disabilitas dan difabel saja masyarakat masih beranggapan oh yang disabilitas adalah orang yang memang berkebutuhan khusus. Padahal kita punya potensi sebenarnya setiap orang untuk menjadi disabilitas. Untuk masyarakat inklusif sendiri Bu Irna mungkin boleh disampaikan kepada masyarakat apa saja sih? Jadi kalau masyarakat inklusif itu sebenarnya masyarakat yang terbuka ya, terbuka dengan segala perbedaan. Jadi itu berdiri itu tahun 2018, hasil kita ngobrol-ngobrol sebenarnya waktu itu karena
aduh ketat banget misalnya ada persaingan gara-gara pilkada kemudian muncul isu-isu yang seperti apa gitu Ada ya. blok-blok begitu Iya ya. gitu. Nah itu sebenarnya yang membuat kita merasa kok kita jadi terkotak-kotak ya. Kemudian kita masyarakat kita menjadi eksklusif ya, jadi tidak inklusif. Nah jadi kita berpikir bahwa yaudah deh kita bikin komunitas masyarakat inklusif gitu. Nah kemudian seiring berjalan kita melihat bahwa ada isu-isu yang kemudian di sekitar kita ini secara nyata dan terang benderang itu mengalami keeksklusifan itu gitu Betul, kan. betul. Nah eksklusif itu seperti apa ya? Kita tadi mengkotak-kotakan ketika Mengkhususkan diri begitu Iya. ya. Dikhususkan dan mengkhususkan diri. Jadi kalau misalnya orang sudah kemudian merasa dia menjadi minoritas, dia akan merasa khusus ya. Tapi termasuk mayoritas juga. Iya. Gitu. Nah jadi kita melihat kawan-kawan kita banyak yang menjadi disabilitas dan kemudian kita tanpa sadari kita juga punya potensi itu. Jadi kayaknya tertarik kita memang, kayaknya memang harus didampingi kawan-kawan gitu ya, karena kawan-kawan mengalami benar-benar yang namanya peminggiran hak-hak itu. Jadi ketika misalnya hak pendidikan, hak sosial, hak Dimarginalkan ekonomi, begitu, bukan? benar, iya. Jadi dan lebih terenyuh lagi ketika misalnya teman-teman disabilitas ini selalu distigmakan bahwa mereka adalah cacat. Ini produk cacat gitu kan. Kalau udah produk cacat itu kan produk yang sebenarnya sortiran. Iya. Mana ada sih Tuhan membuat produk sortiran gitu kan. Betul. Siapa Ya yang kan? mau terlahir cacat? Iya, jadi nggak ada sebenarnya orang terlahir cacat tuh nggak ada. Betul. Jadi ciptaan Tuhan tuh nggak ada yang cacat. Yang ada adalah disabilitas gitu kan. Nah jadi memang pandangan orang itu yang sebenarnya membuat kita kita coba di Bengkulu merubah stigma itu dulu dan kita mendorong bahwa kawan-kawan ini bisa menerima teman-teman disabilitas itu dengan sama dengan kita. Betul. Jadi nggak ada lagi istilah cacat, nggak ada lagi normal. Semua orang tuh normal sebenarnya, asal dia diberikan akses. Iya betul. Banyak kan yang misalnya teman-teman yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi mereka pelukis yang hebat, Betul. ya. Jadi penyanyi yang hebat. Nah, jadi itu sebenarnya kita hilangkan dulu istilah cacat tadi. Stereotip yang ada di masyarakat ini yang Jadi harus nggak dirubah ada dulu gitu ya. ciptaan Tuhan itu nggak ada yang cacat. Iya betul. Ciptaan itu pasti Tuhan itu punya kelebihan. Tinggal lagi bagaimana kita sebenarnya bisa memberikan fasilitas mereka untuk kita semua sama-sama bisa mengakses dan bisa masuk ke dalam pembangunan itu. Betul. Nah itu sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mitra Masyarakat Inklusif saat ini yaitu tadi kami dalam hal ini mengetok-ngetok lah, gedor-gedor dulu gitu kan. Ayo dong ngomongin disabilitas. Iya. Oh ya udah ke dinas sosial misalnya. Untuk apa sih gini-gini gitu kan. Nah, tapi ketika kita ngobrol kayak gini sebenarnya kita sedang membuka pikiran orang sama-sama bahwa ngomongin isu disabilitas itu bukan ngomongin orang yang memberikan sedekah, Betul. orang yang memberikan amal, tetapi orang yang memberikan hak mereka. Nah sekarang ini kan kita sedang memperjuangkan hak mereka sebenarnya. Betul. Hak apa? Hak pendidikan yang layak, hak atas infrastruktur yang mereka bisa akses gitu. Betul. Jadi tidak lagi pada ketika ngomongin disabilitas itu, oh yaudah, saya kasih Kasih uang, kasih sumbangan kasih gitu ya. amal gitu kan. Enggak. Jadi enggak lagi bicara tentang charity, tapi bicara tentang right, hak gitu. Itu yang sebenarnya kita sedang gedor-gedor. Nah, bicara tentang right, tentang hak yang harus didapatkan adalah infrastruktur. Nah, ini berkaitan Salah nih satunya. yang kita todong nih Mas Arif nih. Selaku Urban Planner Spesialis Program Kotaku Provinsi Bengkulu. Nah, minggu lalu kita juga sempat bicara terkait dengan program Kotaku terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di beberapa RT begitu ya kemarin. Nah, untuk saat ini yang kita bahas hari ini adalah program rumah fasilitas ramah bagi para disabilitas. Nantinya konsepnya akan dibuat seperti apa nih Mas Arif untuk Bengkulu? Untuk Provinsi Bengkulu kita punya 2 kegiatan tahun ini Mbak. Oke. Kita punya di Sumberjaya, itu tempat pusat kuliner dan tempat penjemuran ikan. Oh yang kemarin ya, sempat kita bahas. Iya. Nah, kemudian ada juga di Penurunan, itu pusat kuliner dia. Nah ini yang akan kami terapkan itu konsepnya terutama mulai dari fasilitasnya. Fasilitas ini memang harus menjadi kewajiban terutama dalam accessibility untuk disabilitas gitu. Termasuk kita udah memperhitungkan berapa ketinggian ram itu jangan sampai lebih dari 6 derajat gitu kan. Kemudian termasuk sampai yang paling detail itu handle pintu. Kadang kita lupa kan
handle pintu yang bulat itu sebenarnya itu menyulitkan gitu. Oke. Nah, sampai ke dimensi pintu karena kita dimensi pintu untuk orang kursi roda itu nggak boleh lebih dari 90 cm misalnya seperti itu. Oke, Kan. ada aturannya Ya, untuk jadi ukuran, aturan-aturan seperti itu yang coba kami terapkan di bangunan terbaru ini. Ya mudah-mudahan bisa istilahnya memudahkan orang untuk masuk ke dalam baik semua kalangan dari anak-anak, orang dewasa, disabilitas dan lain-lain gitu. Nah, termasuk juga nanti ini kan konsepnya ekonomi bangunan, Mbak ya. Nah, ini ya kita coba merangkul orang-orang disabilitas untuk dipekerjakan di sana gitu. Jangan sampai ini semuanya orang-orang yang mampu nanti. Malah kita harus siapkan itu gitu kan, supaya mereka juga bisa berkarya gitu kan. Nah, ini bangunan ini kan memang dari masyarakat, untuk masyarakat dibangun oleh masyarakat gitu kan. Nah, jadi semuanya ini masyarakat harusnya menyikapi ini untuk semuanya gitu kan, untuk semuanya, bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Itu harapan kami di program Kotaku, Mbak. Oke, nah itu bocorannya tuh Bu Irna. Nanti akan dilibatkan teman-teman disabilitas untuk tergabung dalam sentra penjualan tersebut ya. Iya. Nah, nanti respon Bu Irna seperti apa? Nanti dijawab. Ibu jangan sabar lagi. Kita jawab sesaat lagi sama BTV, jangan kemana-mana. Iya. Ya, Sana BTV, tema kita masih menarik. Ini bersama dua narasumber spesial saya. Temanya adalah infrastruktur ramah disabilitas. Nah, tadi kita menyambung obrolan Mas Arief tadi ya. Pak Arief, katanya nanti akan diadakan untuk tahun ini programnya pembangunan di daerah penurunan dan juga sumber jaya, yaitu pembangunan sentra penjualan nanti ya, yang melibatkan masyarakat. Dan juga bocorannya adalah teman-teman disabilitas akan diikut sertakan. Bu Irna, seperti apa? Nah, jadi kalau ngomongin penyandang disabilitas ini kemudian tidak bisa ujuk-ujuk kemudian dia menjadi ditempatkan ya. Jadi kalau kita ngomongin seakan-akan mereka adalah objek, misalnya pedagang kemudian dimasukkan tanpa mereka menjadi subjek. Dan subjek ini dalam arti keterlibatan mereka di dalam perencanaan, karena kebutuhan itu berbeda, gitu ya. Nah, jadi memang keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas di dalam pembuatan suatu desain proyek apapun, termasuk misalnya desain pembuatan pusat kuliner, itu juga harus dilibatkan dari awal seharusnya. Dari konsep perencanaan dari awal. Dan kemudian juga kalau kita bicara tentang afirmasi, kebijakan afirmasi, ada kebijakan khusus. Berharap juga sih sebenarnya ada kemudian kuota khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk di dalam pusat kuliner itu. Karena kalau ngomongin tentang kompetisi, kawan-kawan ini saya bilang untuk Bengkulu saat ini, mereka mungkin produknya bagus, tapi percaya dirinya yang enggak. Kompetitifnya yang mungkin yang harus digiatkan lagi. Jadi kalau ngomongin tentang produk mereka tuh mereka tuh semua adalah pekerja informal. Hampir pekerja informal. Jarang kita lihat bahwa mereka kerja di sektor formal ya, walaupun undang-undangnya sudah ada. Nah, saya sih berharap juga dari tim Kotaku ke depan, karena ini bicara tentang kebutuhan masyarakat, ketika ada proyek-proyek terkait dengan semua peningkatan juga, misalnya peningkatan ekonomi di masyarakat setempat, itu memang bisa melibatkan dan memberikan kuota khusus sebenarnya untuk kawan-kawan penyandang disabilitas. Kuota khusus itu kan bisa berupa, ya itu tadi, misalnya ada dari 10 lapak misalnya kan, 3 lapak itu memang didesain khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi mereka bisa dengan sangat nyaman untuk misalnya berjualan di sana. Misalnya mulai dari tungku yang penggorengan itu nggak bisa disamakan dengan 10 lapak sebelumnya. Sama gitu kan, tingkat ketinggiannya berbeda. Kemudian juga misalnya dari susunan ini meja, kursi, apakah meja itu bisa kemudian untuk kawan-kawan kursi roda. Dan kemudian juga apakah misalnya menuju lapak itu teman-teman disiapkan guidance block, misalnya jalan yang memang untuk teman-teman netra itu bisa mengakses ke sana. Nah, itu sebenarnya harapan kita sih bisa untuk teman-teman di dalam suatu perencanaan nanti dimanapun itu bisa melihat itu, mengikut sertakan mereka dan melihat bahwa nggak bisa disamaratain gitu. Jadi nggak kalau ngomongin ada nggak sih misalnya penyandang disabilitas di sini, kemudian kalau nggak ada kemudian tidak dibuatkan, tapi kalau ada baru dibuatkan, nggak juga kayak gitu. Sebenarnya harus disiapkan, ada tidak ada, supaya siapapun nanti bisa mengaksesnya.
Nah, itu dia. Nah, Mas Arief seperti apa nih tanggapannya selaku urban planner spesialis program Kotaku Provinsi Ya, Bengkulu? benar sekali apa yang dikatakan sama Bu Irna tadi, bahwasannya semua orang itu berpotensi untuk menjadi disabilitas. Iya, Itu betul. kata kuncinya. Jadi fasilitas yang kita sediakan sebenarnya itu untuk menyiapkan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Karena kita kan nggak tahu kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Iya. Jadi maka infrastruktur yang dibuat harus sudah disiapkan konsep mulai dari perencanaan orang itu masuk ke gedung itu sampai dia kembali lagi gitu. Nah ini tentunya ini tidak bisa serta-merta hanya dengan beberapa pihak saja Iya. gitu. Jadi harus tadi terkait disabilitas teman-teman yang ini harus punya data dulu sebenarnya berapa orang yang akan mengakses bangunan kita gitu kan. Yang nanti akan jadi pekerja itu berapa orang yang berpotensi gitu. Sebelumnya memang misalnya sudah punya usaha gitu. Nah, jadi dia tinggal melanjutkan menambah istilahnya income-nya gitu kan. Jadi ini tentunya harus terus dikawal gitu. Mungkin kami dari Kotaku sendiri ini kedepannya tentunya akan dilanjutkan oleh masyarakat. Nah ini masyarakat yang harus terus mengawal kegiatan semacam ini. Gitu. Oke, betul. Nah nanti rencananya untuk pembangunan di Sumberjaya sendiri dan penurunan apakah akan dibuat bertingkat, Mas Arief? Ya, Rencananya? 2 lantai jadi. 2 lantai. 2 lantai. Nah rencana juga nanti sejauh ini artinya kan masih proses perencanaan juga untuk siapa saja nanti yang akan mengisi setiap slot slot ini ya untuk sentra penjualan. Teman-teman disabilitas akan dimungkinkan untuk ditempatkan di atas lantai atas atau memang nanti khusus di bawah saja khusus teman-teman disabilitas. Karena dimensi bangunan kita kemarin terbatas, kecuali kita seperti Plaza Mall gitu di atas gitu kan, itu cukup luas gitu aksesnya. Tapi karena ini bangunan 2 lantai yang sifatnya terbatas, jadi kemungkinan hanya bisa diakses di lantai bawah. Tapi di lantai bawah ini disiapkan juga termasuk di kamar mandinya. Nanti ada pegangan khusus untuk orang disabilitas karena ini kan dimensinya kan beda, gitu. Jadi dia perlu gagangan untuk mengakses toilet tadi. Betul. Tadi hal-hal kecil yang memang harus diperhatikan tadi mulai dari gagang kecil yang bulat pun sebenarnya teman-teman disabilitas agak kesusahan begitu ya. Untuk memutar harus pintu. Diperhatikan gitu, betul begitu. Nah, Ibu Irna tadi sempat obrolan kita ketika break masih terjadi diskriminasi nih dengan teman-teman disabilitas ketika mereka ingin mendapatkan akses baik itu pendidikan dan fasilitas. Salah satunya ada isu yang terbaru, ini teman kita yang ingin masuk PTN namun ditolak karena memang alasan fasilitas. Mungkin sini seperti apa? Kalau ditolak itu dalam artian tanda kutip ya. Halus begitu ya? Iya, jadi disarankan sih kalau menurut teman kami itu bahwa dia tidak disarankan untuk tidak kuliah di sana karena keterbatasan. Ada teman kita ini tunarungu sebenarnya dan dia ada keterbatasan mendengar dan berbicara. Nah, dengan alasan bahwa tidak ada tenaga pengajar yang paham itu, gitu kan. Jadi disarankan seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang hak-hak pendidikan kan sebenarnya itu nggak boleh terjadi ya. Betul. Jadi semua orang bisa mengakses apapun itu, gitu. Nah, kalau terkait dengan bangunan juga, kita punya teman juga yang tunadaksa. Dia S2 juga sih sudah pernah kalau datang di Coffee Morning ini si Ilona dia mengatakan bahwa aduh perjuangan dia untuk kuliah itu benar-benar yang luar biasa karena dia pakai tongkat gitu ya gitu kan. Jadi susah sekali untuk ini dan dia harus prepare kuliah misalnya jam 10 dia harus prepare dia setengah jam sebelum teman-temannya karena kan orang bisa lari naik ke atas dia harus pelan-pelan kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau tidak dipikirkan juga sebenarnya itu menghambat teman-teman. Nah kalau ngomongin terkait itu ada data kasus misalnya susah mengakses pendidikan satu misalnya gitu, misalnya ataupun nanti kita bicara tentang infrastruktur, apakah orang sekitar situ ada yang disabilitas atau tidak. Nah kalau kita ngomongin tentang itu tentu kita bersepakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Betul. No one left behind. Tidak ada satupun orang boleh tertinggal. Kalaupun datanya cuma 1, maka fasilitas itu harus diberikan.
betul. Kalau kita mau mengacu kepada itu, dan itu sudah disepakati oleh negara kita. Gitu. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs kita bilang kayak gitu, membuat menegaskan itu bahwa no one left behind. Tidak ada satu orang pun boleh tertinggal untuk bisa mengakses dan berkontribusi di dalam pembangunan. Itu tadi ya, dan juga makanya ada isu kesetaraan semua kalangan gitu ya. Ada masyarakat inklusif tentunya, semua masyarakat tidak ada di kotak-kotak, tidak ada dikhususkan. Semua bisa mendapatkan akses pendidikan, kemudian fasilitas juga. Nanti Mas Arief, saya ingin tahu juga berapa persen untuk proses pembangunan dari program Kotaku yang ramah disabilitas juga nanti katanya ya, yang nanti akan ditempatkan di Sumberjaya dan juga Penurunan. Tapi sesaat lagi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami. Ayo bergabung. Oke, kita sudah berada di segmen terakhir ini dengan dua narasumber spesial saya. Tema kita masih menarik, ini infrastruktur ramah disabilitas. Seperti apa sebenarnya? Tadi konsepnya sudah dijelaskan oleh Mas Arief, seperti apa nanti proses pembangunan, ya ada indikator-indikator yang harus diperhatikan. Mas Arief, untuk Provinsi Bengkulu, khusus untuk Kotaku, program yang sudah memang dijalankan terkait ramah disabilitas seperti apa sih? Khususnya untuk di tahun ini yang sudah mulai digalakkan. Ya, kita di Kotaku itu punya 7 indikator plus 1 sebenarnya yang akan ditanganin. Yaitu salah satunya jalan, kemudian drainase, kemudian ada limbah, kemudian ada persampahan, air minum, bangunan, dan terakhir pemadam kebakaran. Plus satunya itu ruang terbuka hijau. Nah, kalau di Kotaku sendiri selama ini kita sudah menerapkan prinsip-prinsip istilahnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan, seperti misalnya pembuatan drainase tertutup, itu di atasnya ada guidance blocks, ada jalur pemandu seperti itu. Nah, itu sudah beberapa kegiatan sudah diterapkan. Kemudian di mana saja tuh Mas Arief? Di mana saja itu? Tahun kemarin kita cukup banyak di kelurahan di Kota Bengkulu, ada yang di Rejang Lebong. Itu tersebar di beberapa kelurahan, ada di kemudian apa lagi nih? Kemudian seperti misalnya kita buat jembatan itu harus sudah ada pengaman gitu kan. Nah, pengaman ini sudah disediakan oleh teman-teman di lapangan gitu. Dan itu sudah diterapkan? Sudah diterapkan sebagian. Nah, Kalau untuk bangunan ini kan baru pertama sekali Kotaku yang buat besar seperti ini. Untuk rumah atau untuk yang bangunan fasilitas besar, umum gitu, yang ekonomi sifatnya gitu. Nah Ibu Irna, untuk beberapa fasilitas yang sudah ada di Provinsi Bengkulu, apakah memang sudah dirasakan oleh teman-teman disabilitas sampai saat ini? Ya, kalau yang infrastruktur aksesibel berbeda dengan infrastruktur yang memberikan akomodasi yang layak ya. Betul. Kalau accessible itu saya bilang itu sudah permanen, itu kayaknya masih jauh, masih banyak, masih terlihat kasat mata itu masih nggak ada gitu kan. Ada tapi sedikit sekali. Nah tapi kalau boleh saya menyampaikan sebenarnya menuju kita membangun fasilitas yang accessible itu, kita bisa memberikan fasilitas akomodasi yang layak dulu untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, ini seperti apa nih konsep akomodasi bagi teman-teman disabilitas? Jadi akomodasi yang layak itu sebenarnya melihat kebutuhannya. Misalnya gini, kalau di ini BE misalnya ya, dia kan tinggi seperti itu, agak susah misalnya harus sudah bisa menyiapkan pegangan tangga, kalau seandainya belum ada pegangan tangga, misalnya itu bisa, kemudian atau papan yang memungkinkan untuk mendorong roda. Misalnya papa kalau dia agak tinggi kan dia bisa kayak gini, landai dikit kemudian naik lagi ya. Nah itu sebenarnya yang bisa dibongkar dulu, bongkar pasang dulu. Nah itu sebenarnya akomodasi yang layak berdasarkan kebutuhan saat ini gitu. Sebelum misalnya bisa membangun buat yang aksesibel benar. Nah itu juga harapannya ke depan semua pihak juga, semua pengelola baik itu swasta ataupun punya kita pemerintah itu juga sudah bisa memberikan akomodasi dulu yang layak. Misalnya kalau swasta saya bilang kayak misalnya hotel-hotel gitu ya, hotel-hotel besar mungkin dia sudah punya perencanaannya, tapi untuk hotel-hotel yang tingkat lokal kayak gini belum. Nah jadi agak susah kalau kawan-kawan dengan penyandang disabilitas untuk bisa ikut berkegiatan di tempat itu. Nah panitia atau tuan rumah harus sudah bisa memberikan akomodasi yang layak itu. Nah, yang bisa sebenarnya bongkar pasang ya, kecuali nanti ke depan kita dorong dia menjadi yang accessible, bisa
benar-benar dia permanen dan bisa digunakan kapanpun oleh siapapun dengan konsep universal Universal tadi ya. Gitu. Oke. Nah, Mas Arif, kan banyak sekali isu-isu tentang disabilitas yang mungkin harus dicerna dulu oleh Mas Arif selaku urban planner, artinya sebelum mengkonsep seperti apa program. Menurut Mas Arif sendiri secara pribadi, ketika proses infrastruktur tidak hanya dari Kementerian PUPR tapi juga masyarakat, industri katakanlah yang ingin membangun usaha apa yang komponen utama apa yang paling penting untuk dibentuk atau dibangun bagi teman-teman disabilitas. Katakanlah tidak menyeluruh, tapi satu komponen yang paling penting. Kira-kira seperti apa? Ya, tentunya perencanaan infrastruktur ramah disabilitas ini dia harus mempunyai konsep makro atau yang kita sebut master plan. Jadi kadang kita membuat drainase sudah berapa meter gitu dengan guidance block. Tiba-tiba di ujung mentok karena ada drainase misalnya dari provinsi, itu kan tidak menyambung kan. Nah, jadi ini harus benar-benar kita bahas secara makro, punya master plan. Gimana sih kota ini supaya bisa menjadi ramah disabilitas seperti itu. Jadi baik itu dari segi infrastrukturnya itu yang harus disiapkan, kemudian dari manusianya juga. Dari ini aspek yang sangat penting. Kadang seperti contoh aja kita sudah punya tempat duduk khusus ibu-ibu hamil kadang, tapi masih aja ada orang yang duduk yang bukan pada porsinya gitu seperti itu. Atau kita siapkan tempat parkir khusus disabilitas, tiba-tiba ada mobil lain masuk gitu. Dan tentunya dari berbagai semua pihak ini harus benar-benar ya kita anggap ini isu yang sebenarnya supaya kota ini kita menuju berkelanjutan gitu. Betul. Itu harapan kita. Ini juga terkait dengan stereotip masyarakat ya. Terkait ada masyarakat inklusif tadi untuk menyadari memang semua orang memiliki hak tadi, right gitu ya. Hak untuk duduk. Ketika ini memang diperuntukkan untuk teman-teman bagi ibu hamil, peruntukanlah memang untuk ibu hamil. Malah ini anak muda yang duduk gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan tentunya. Dan harapan kita juga nanti program ini terus berjalan, Mas Arif ya. Sukses terus untuk programnya. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan, boleh silakan Mas Arif. Ya, perencanaan ramah disabilitas harus diwujudkan agar kota kita menjadi kota yang maju gitu. Dalam maju dalam artian cara kita menyuarakan hak-hak orang yang kita anggap sebenarnya sama, setara gitu. Tapi kita seringkali memicingkan mata gitu kan. Karena kita sebenarnya kota yang indah itu, yang bagus itu sebenarnya kita bisa bersama-sama gitu membangun gitu, karena nggak semua orang itu sama porsinya gitu kan. Mungkin ini ada kelebihan, ada yang kekurangan gitu, jadi kita harus saling melengkapi seperti itu. Betul, dan jangan lupa juga kita memiliki potensi untuk menjadi disabilitas juga, sesuai yang Ibu Irna sampaikan tadi. Langsung saja Ibu Irna yang ingin disampaikan. Iya, sebenarnya saya berharap isu disabilitas ini kemudian tidak menjadi isu sektoral ya, tapi ini menjadi isu yang lintas sektor. Jadi berharap pemangku kebijakan bisa mendengar ini dan bisa mulai dari kita benar-benar merencanakan dengan semua pihak, saya bilang, dan kita juga sudah mulai bisa mengkritisi bahwa apakah di dalam satu visi atau misinya, ini saya bilang ini menarik ya, karena ini kan menjelang kita pilkada ya. Pilkada di 2 kabupaten dan kita di 9 kabupaten dan 1 kota. Bukan 7 kabupaten dan di provinsi. Sebenarnya kita coba melihat apakah visi misi calon kepala desa itu bisa melihat apakah dia mempunyai perspektif disabilitas. Apakah ada akomodir? Akan mengakomodir berperspektif pembangunan disabilitas. Jadi kalau dia sudah punya itu, kan visi misi ini akan diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah, kemudian panjang gitu kan, ya sebenarnya itu yang bisa menjadi solusi ketika misalnya satu pihak ini membangun ini tidak akan kepentok dengan yang lain gitu kan, karena itu akan menjadi satu grand design pembangunan selama misalnya 5 tahun dia menjabat gitu. Nah, jadi saya berharap sih ini didengar oleh para calon kepala daerah supaya menjadi benar-benar isu yang mereka pikirkan di dalam visi dan misi, karena ini menyangkut tentang isu kemanusiaan, isu kita semua. Dan kemudian juga untuk para pelaku-pelaku juga sudah mulai melihat bahwa kebutuhan ini bukan kebutuhan satu pihak saja, tapi kebutuhan kita semua gitu. Jadi mari bersama-sama kita, kalau hashtagnya Mitra Masyarakat Inklusif itu menuju masyarakat yang inklusif.
Jadi kita semua bisa melihat kiri kanan kebutuhan itu tidak hanya melihat kebutuhan kita eksklusif sendiri. begitu ya? Iya, Benar. itu Mbak mereka. Ya. Oke, baik. Dan kita berharap saya kira ini memang harus duduk bersama sepertinya ya dari semua Iya. unsur. Salah satunya teman-teman dari masyarakat inklusif juga Dinas PUPR juga. Ya satu lagi lupa. Apa tuh? Iya, jadi kalau ngomongin penyandang disabilitas libatkan mereka. Mas Ya, Arif, jadi sampai lupa Mas jangan Arif, sampai ya. melibatkan. Jadi tidak akan bicara penyandang disabilitas kalau tidak melibatkan kawan-kawan penyandang disabilitas. Jadi harapannya teman-teman tuh dikasih ruang, Betul. Ya. ruang sekecil-kecilnya. Kalau misalnya pun ketika akan ada buat perencanaan ya undang aja gitu kan. Ya, memang Supaya harus bisa mendengar banyak seperti itu. diskusi Bu ya. Karena kita harus juga mendengarkan, kadang kita merencanakan tanpa mendengarkan Iya. Iya. orang-orang Ini tadi. masukan yang membangun Iya, tentunya benar. ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Sama-sama. Mirna dan Mas Arif. Terima Sukses kasih. terus ya. Dan Sana BI TV, kita berharap para calon kepala daerah mendengarkan aspirasi yang Iya. kita sampaikan. Jangan lupa disampaikan program-program yang ingin dicapai ketika terpilih. Iya, Jangan lupa ada isu iya. disabilitas yang Benar. harus diperhatikan. Siap. Terima kasih sekali lagi, sukses Sama-sama, terus. Reka. Sana BI TV juga Sama-sama. jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengupas tentang bongkar otak, potensi otak, tentang gue lu ahlinya sesaat lagi.